Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengulang kembali materi manajemen proyek informasi teknologi. Manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting diantaranya personal, masalah atau problem, proses, dan proyek tambahan. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Pertama, manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Kedua, manajer proyek, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Ketiga, praktisi yang mengerjakan PL. 4, klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. 5, pengguna PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Pemimpin tim di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim diantaranya: pertama, mampu memotivasi; kedua, mampu berorganisasi; ketiga, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru; keempat, mencari penyelesaian masalah; kelima, mampu menjadi manajer; keenam, mampu menghargai kerja. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi 2 hal. Pertama, keterbatasan ruang lingkup. Sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal, yaitu time, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Kedua, cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Ketiga, quality. Semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, dan namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. 2, fase proyek meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sosialisasi. Penyebab kegagalan suatu proyek diantaranya kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek. Kedua, kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Ketiga, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Keempat, manajemen ekspektasi yang buruk. Kelima, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal. Keenam, teknis estimasi yang kurang baik. Ketujuh, terlalu optimis. Kedelapan, kurangnya keterampilan manajemen. Kesembilan, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis. 10, sumber daya yang tidak mencukupi. 11, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kompetisi dalam manajemen proyek diantaranya: 1, kesadaran berbisnis. 2, orientasi rekan bisnis. 3, komitmen pada kualitas. 4, inisiatif. 5, pengumpulan informasi. 6, pemikiran analisis. 7, pemikiran konseptual. 8, kesadaran antar personal. 9, antisipasi impak. 10, banyak menggunakan pengaruh. 11, memotivasi orang lain. 12, keterampilan komunikasi. 13, pengembangan orang lain. 14,
memonitor dan mengontrol. 15. Kepercayaan diri. 16. Manajemen stres. 17. Kepedulian pada kredibilitas. Dan 18. Fleksibilitas. Fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek antara lain: pertama, ruang lingkup. Kedua, perencanaan. Ketiga, perkiraan. Keempat, penjadwalan. Kelima, pengorganisasian. Keenam, pengerahan. Ketujuh, pengontrolan. Dan kedelapan, penutupan. Peralatan dan teknik manajemen proyek antara lain: pie chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Kedua, Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.